jenazah ini, istri dan anaknya ini rencana mau dimakamin di mana, Pak Willy? Rencana mau dimakamkan besok pagi habis sholat subuh di pemakaman Cipinang. Ini bisa dijelasin nggak sedikit kronologis pada saat tsunami itu terjadi? Jadi pada saat tsunami terjadi itu memang tiba-tiba sekali. Di kami kebetulan grup PLN lagi ada acara di Tanjung Lesung. Acara inti malam itu ada panggung hiburan. Seventeen ya waktu itu. Tiba-tiba pada lagu ketiga, tiba-tiba panggungnya seolah runtuh. Kami nyangka apa hanya panggungnya aja, ternyata ada tsunami itu datang. Nah memang kami nggak merasakan, biasanya tsunami itu diawali oleh gempa dan lain-lain. Ini nggak ada yang dirasakan. Tiba-tiba datang dan itu hitungan detik. Jadi ya dari tsunami itu datangnya dari arah kiri panggung kami. Makanya sebagian teman-teman kita itu ada, dan termasuk saya dan mungkin istri saya ya, itu keseret ke laut. Anak saya keseret ke daratan. Tapi daratan itu juga parah juga karena banyak pohon-pohon yang patah. Nah, beberapa orang banyak yang nyangkut di situ. Dan beberapa orang yang akhirnya meninggal, itu banyak yang tersangkut di situ. Nah, sebagian mungkin karena nggak bisa berenang di laut. Mungkin termasuk istri saya keseret ke laut karena almarhumah yang mungkin nggak bisa berenang. Nah, saya waktu itu ketika kena itu yang tenggelam, dan saya berusaha untuk naik, dan waktu itu saya pasrah aja, saya bilang mungkin ajal saya udah di sini, tapi saya berusaha untuk naik. Dan begitu saya naik ke permukaan, datang lagi ombak yang gede, dihantam lagi kita, tenggelam agak, tapi keseret rasanya muter-muter kan, agak jauh. Nah begitu kita muncul lagi, saya berusaha muncul lagi, dan itu udah mungkin hampir sekitar 2 kilo dari pesisir pantai. Nah waktu itu kita ada 2 kelompok, termasuk seingat saya itu salah satu krunya Seventeen itu. Saya lupa mungkin, atau entah si Ivan, entah siapa, saya lupa itu. Nah waktu itu saya juga udah pasrah, mungkin gak jauh rasanya mau ke pesisir pantai dengan alat bantu yang kita punya. Nah waktu itu kita terbagi ke dalam 2 kelompok kan. Nah, saya waktu itu tergabung ke dalam yang mengapung di kotak kru. Kotak kru itu yang tebal itu kan. Nah, ternyata di kotak itu makin lama makin banyak orang yang numpang di situ. Nah waktu itu kebetulan ada dari belakang itu ada anak kecil 2 orang yang ngapung lewat, ada kayu lah, bekas meja kayaknya. Nah saya ngeliat kok ada anak kecil gitu ya. Sayang kalau nggak dibantu. Akhirnya saya pindah. Nah, akhirnya kita pisah tuh. Saya ke arah selatan, satu ke arah utara. Nah, saya juga nggak tahu tuh yang apakah yang di yang di kota itu selamat apa enggak, saya nggak tahu. Nah, kami pun berusaha terus kan dengan kita baca istighfar terus bertiga ini. Satu anak kecil ini kan ini tangannya patah kan. Yang tinggal kita berdua berusaha terus ke pesisir pantai. Udah hampir sekitar 500 meter datang lagi tsunami, ombak lah sekitar 2 meteran. Kita dihantam lagi, ditarik lagi ke lautan. Kita usaha lagi berenang. Dan saya juga nggak tahu, mungkin kuasa Allah ya. Walaupun hampir 3 jam lah kita coba berenang, tapi gue nggak berasa capek. Ya mungkin aja Allah punya ini kehendak ke saya, mungkin belum saatnya diambil. Termasuk 2 anak kecil tadi akhirnya selamat sampai pesisir pantai. Terus kemudian setelah di pesisir pantai, saya lihat tuh rescue-nya agak lambat penanganan ininya. Ya kalau yang saya rasain ya, saya lihat lama, sekitar 3 jam kami udah kerja, kok belum ada bantuan datang. Karena mungkin jauh juga Tanjung Lesung kan, paling ujung. Nah kemudian ya sudah, kami masing-masing nyari keluarga. Nah memang ketika proses penyisiran itu banyak yang teriak memang di tengah laut itu, tolong itu. Tapi kita juga nggak punya kuasa untuk nolong lagi ke sana. Kenapa? Kan kita nggak punya alat kan. Nah akhirnya ya sudah, kita paling lebih fokus ke keluarga kita. Pada akhirnya ya saya nanya ke orang-orang, panggil istri saya lah, bunda di mana, Alia di mana.
nggak ada sautan, ya sudah, saya juga nggak berani masuk ke tengah itu, karena kami ngalamin betapa beratnya kami berjuang ke pinggir. Nah itu yang mungkin yang saya rasakannya apa ya pada malam itu ya. Saya juga akhirnya pribadi lah masing-masing nyari sampai sekitar jam 4 ada isu tsunami lagi, kami larilah ke atas ya, ada puskesmas di atas. Nah karena ngelihat kondisi semalam itu, ya kita kayak harus fight sendiri nih. Tapi bantuan udah mulai, sukarelawan udah mulai banyak datang. Jam 6, jam 7 kami turun lagi, yang keluarganya hilang nyari lagi. Kita nyari, dan anak saya yang kecil, yang gede ya, Alia, itu saya sendiri yang nemuin. Dan saya sendiri juga yang bawa ke pendopo hotelnya. Dan itu udah mulai itu teman-teman banyak datang dari kepolisian, tentara. Karena mayat itu banyak ada di bekas robohan pohon dan panggung itu. Akhirnya, dan kita nggak punya alat berat untuk ini, akhirnya ya manual, rame-rame. Tapi alhamdulillah, walaupun lama ya, dari jam 10 sampai sore itu baru selesai angkat mainan di situ. Nah kalau istri saya sendiri itu ketemunya sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Jadi seperti almarhumah dibawa arus ya ke sana. Nah saya masih ada 1 orang lagi, putra saya yang kecil yang masih belum ketemu. Ya saya mau doa rekan-rekan semua, apapun kondisinya, kami bisa dipertemukan dengan Ali, putra kami yang kecil. Mohon doanya. Mungkin itu saja dari saya. Pak, untuk proses evakuasi dari Tanjung Lesung menuju ke rumah duka ini seperti apa, Pak? Jadi kebetulan kami PLN, jadi teman-teman PLN itu kan ada di mana-mana. Jadi teman-teman PLN biasanya kita di setiap unit itu pasti punya ambulan, terus punya mobil-mobil double cabin itu kan. Nah PLN lah yang banyak bantu juga untuk pembawaan orang, kemudian jenazah gitu ya. Nah, kebetulan kami punya posko juga di PLTU Labuhan, tapi khusus yang PLN-nya. Jadi yang udah dievakuasi dan dikenali di lokasi kejadian itu kita evakuasi ke PLTU Labuhan, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati. Jadi base kami di Rumah Sakit Fatmawati untuk yang PLN. Nah ini masih ada lagi beberapa orang yang sudah dikenali dalam perjalanan ke Rumah Sakit Fatmawati. Makasih banyak ya Pak. Ya, lama makin banyak orang yang numpang di situ. Nah waktu itu kebetulan ada dari belakang itu ada anak kecil 2 orang yang ngapung lewat, ada kayu lah, bekas meja kayaknya. Nah saya ngeliat kok ada anak kecil gitu ya. Sayang kalau nggak dibantu. Akhirnya saya pindah. Nah akhirnya kita pisah tuh, saya ke arah selatan, satu ke arah utara. Nah saya juga nggak tahu tuh yang apakah yang di yang di kota itu selamat apa enggak, saya nggak tahu. Nah kami pun berusaha terus kan, dengan kita baca istighfar terus bertiga ini. Satu anak kecil ini kan ini tangannya patah kan, yang tinggal kita berdua lah, berusaha terus ke pesisir pantai. Udah hampir sekitar 500 meter datang lagi tsunami, ombak lah sekitar 2 meteran. Kita dihantam lagi, ditarik lagi ke lautan. Kita usaha lagi berenang. Dan saya juga nggak tahu, mungkin kuasa Allah ya. Walaupun hampir 3 jam lah kita coba berenang, tapi gue nggak berasa capek. Ya mungkin aja Allah punya ini kehendak ke saya, mungkin belum saatnya diambil. Termasuk 2 anak kecil tadi akhirnya selamat sampai pesisir pantai. Terus kemudian setelah di pesisir pantai, saya lihat tuh rescue-nya agak lambat penanganan ininya. Ya kalau yang saya rasain ya, saya lihat lama, sekitar 3 jam kami udah kejadian, kok belum ada bantuan datang. Karena mungkin jauh juga Tanjung Lesung kan, paling ujung. Nah kemudian ya sudah, kami masing-masing nyari keluarga. Nah memang ketika proses penyisiran itu banyak yang teriak memang di tengah laut itu, tolong itu. Tapi kita juga nggak punya kuasa untuk nolong lagi ke sana. Kenapa? Karena kita nggak punya alat kan. Nah akhirnya ya sudah, kita paling lebih fokus ke keluarga kita pada akhirnya.
Akhirnya apa namanya, ya saya nanya ke orang-orang, panggil istri saya lah, bunda di mana, Alia di mana, nggak ada sautan. Ya sudah, saya juga nggak berani masuk ke tengah itu karena kami ngalamin betapa beratnya kami berjuang ke pinggir. Nah itu yang mungkin yang saya rasakannya apa ya pada malam itu ya. Saya juga akhirnya pribadi lah masing-masing nyari sampai sekitar jam 4. Jam 4 ada isu tsunami lagi. Kami larilah ke atasnya, ada puskesmas di atas. Nah karena ngelihat kondisi semalam itu, ya kita kayak harus fight sendiri nih. Tapi bantuan udah mulai, sukarelawan udah mulai banyak datang. Jam 6, jam 7 kami turun lagi.